sempet gue pengen bunuh diri, Bang. Wah, Demi Allah gue udah pegang pisau. lu ada pernah di titik itu? Ya gimana? Gimana lagi? Saat Iya. itu gue mentok, mau maju mentok, mau mundur juga mentok. Pertama, pada saat itu kondisinya adalah gue tidak punya pekerjaan, sama sekali tidak punya pekerjaan. Belum jadi ojol nih, Ya. sama sekali belum punya pekerjaan. Istri mengandung? Istri mengandung dan punya beban angsuran 3 juta per bulan. Setiap orang itu harus punya ambisi, tapi jangan ambisius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gue bakal kenalin diri gue dengan Ria Nyonyo. Kalian semua ada di channel YouTube Bidak Catur. Oke, alhamdulillah kali ini gue udah berhasil kontak salah satu orang yang sangat super sibuk sekali dan sangat sulit ya untuk menemui beliau gitu ya. Gue bakal ngobrol panjang lebar nanti dengan salah satu bestie lah ya, bisa dibilang ini seorang yang bisa memotivasi kita dengan cerita-ceritanya nanti yang bakal gue kulik. Amin. Nggak usah pakai lama, langsung kita sapa. Ada di sebelah gue yaitu Bro Upik. Halo, Bang Rian. Assalamualaikum Bro Waalaikumsalam Upik. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Nah, bareng nggak tuh? Jadi, alhamdulillah terima kasih udah mau Thank you meluangkan waktu nih ya. Mohon maaf juga, kita begini adanya lah. Karena menurut gue vibe kayak gini tuh asik gitu ya. Kita duduk di Enjoy. pinggir jalan Yeah. ya kan, terus ngerokok, ngopi. Boleh kan? Boleh, silakan. Oke. Sebelumnya teman-teman mungkin perlu kenal juga orang yang ada di sebelah gua ini. Sedikit aja bio-nya nih, silakan, Bro. Channelnya Bidak Catur ya? Bidak Catur. Keren tuh. Ntar gua tanya filosofinya apa tuh. Boleh, silakan. Kenalin dulu aja. Nama gua Upik. Gua ya sebagai karyawan lah, karyawan. Sibuk sekarang karyawannya, lagi kerja ya? Kerja. Oke. Cianjur asal. Udah itu. Asal dari Cianjur. Cianjur. Biasa berarti ya? Biasa. Biasa. Sebenarnya gua lahir di Jakarta, Bang. Lahir di Jakarta, oke. Lahir di Jakarta, cuman emang pas SD itu pindah ke Cianjur. Oke. Jadi, ya udah Cianjur banget lah, udah Sunda banget lah. Makanya sorry nih kalau bahasa gue masih campur-campur ya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Bahasa itu hanya bahasa ya? Iya. Bahasa apaan sih? Bahasanya bahasa. Oke, berarti dari Cianjur nih. Cianjur. Berarti sekarang kesibukan kerja. Alhamdulillah Kerja ya? Kerja. Kalau boleh tahu, ya kan? Ini soalnya nyambung banget nih sama obrolan kita nih. Lagi sibuk apa? Kerjaannya, posisi, profesinya sekarang? Untuk profesi saat ini sebagai konten kreator, videografer, fotografer, general, semua. Belajar, masih belajar. Ini obrolan sangat menarik karena just info, gue juga lagi belajar untuk menjadi seorang konten kreator bersama Upik dan teman-teman nih ya kan. Dan di mungkin nggak bisa kita lihat ya, nih penonton juga ada 3.000 orang yang nonton podcast kita nih. Nggak bayang cuman kamu. Iya. Jadi gini, sekarang profesi konten kreator. Mulai sejak kapan jadi konten kreator nih? Kalau untuk konten kreator mungkin bisa dibilang masuk ke profesional ya. Itu kurang lebih 3 tahun, jalan 4 tahun lah. 3 sampai 4 tahun. Itu Kalau untuk videonya seneng video, foto mungkin ya udah lama lah, udah 7 tahunan lah, dari sekolah lah. Berarti dari hobi lah ya? Dari hobi. Dulu emang hobi dari itu? Hobi, tapi bukan hobi yang pengen nih kayak gini gitu doang sih, enggak hobi yang memang seneng moto, enggak. Kayak gitu. Panjang perjalanannya. Sekarang lagi kerjain project beberapa perusahaan nih, denger-denger nih. Bener gak tuh? Alhamdulillah, sebenarnya masuknya sih freelance juga, Bang. Oke. Masuknya freelance, cuman setengah freelance, setengah karyawan gitu loh. Jadi ada job, proyekan yang memang masing-masing itu udah tetap gitu lah. Oke, jadi Tapi di luar dari karyawan. Tapi freelance rasa karyawan lah ya? Freelance rasa karyawan itu dia. Bahasanya tuh ya, freelance rasa karyawan. Oke. Jadi beberapa pegang freelance di beberapa perusahaan. Jadi menarik nih. Jadi untuk teman-teman semuanya,
Gua mewakili salah satu informasi yang ada di sosial media atau di beberapa iklan di social network lah ya. Itu tentang lowongan kerja sebagai content creator. Gitu. Ini miris banget di sini. Ini menurut pandangan lo gimana nih, Pik? Itu dia cari content creator tapi dengan budget atau salary yang benar-benar miris sih menurut gua gitu ya. Gimana pandangan seorang Upik mengenai salary dari content creator? Sebenarnya sih memang untuk salary itu sendiri ini yang gua alamin ya. Memang ketika ada harga ada kualitas lah sebenarnya seperti itu. Kasarnya kalau misalkan lu pengen punya gaji yang memang lebih tinggi, ya lu harus sesuaiin juga dengan skill lu. Cuman untuk saat ini yang memang pandangan gue itu kadang perusahaan juga yang mungkin perlu edukasi juga lah ya. Makanya gue juga mengedukasi masing-masing yang gue pegang saat ini, proyekan yang gue pegang saat ini, bahwa konten kreator itu banyak ya, basicnya bidangnya banyak. Oke. Kalau videografer ya itu videografer, kalau fotografer ya fotografer, editor ya editor, itu beda-beda tuh. Tapi kalau konten kreator biasanya dituntut untuk bisa semua. Semuanya peluk tuh ya. Dipeluk tuh. Makanya dari salary juga mungkin bisa jadi berbeda gitu. Cuman yang jadi catatan itu kadang sebuah perusahaan itu dia menganggap bahwa ya itu bisa dikerjain oleh satu orang gitu. Jadi gue pernah bang. Pernah ya? Pernah. Taruh. Sorry dipotong nih, Pik ya. Jadi gini, maksudnya gue paham nih. Orang itu cari konten kreator bahasanya. Ternyata pas begitu kerja, semuanya harus bisa dia. Dengan salary yang sebenarnya buat satu posisi aja. Yes. Oh gitu. Oke. Gitu. Berarti emang lagi hits ya, lagi zamannya nih berarti nih kayak begitu. Tapi menurut pandangan lu, Pik, lazim nggak? Maksudnya pantas gak sih kira-kira begitu? Enggak ya? Dengan salary segitulah gitu. Iya. 2,5 jutaan, 3 juta. Nah, gue pernah. Itu pertama gue masuk ke dunia profesional content creator ya, videografer, itu 2,5 juta bang. Oke. 2,5 juta. Nah jadi dalam artian gini loh, bahwa mungkin belum tahu lah, perusahaan juga belum tahu ataupun belum teredukasi bahwasanya itu basicnya itu berbeda-beda kayak gitu. Dan memang dulu yang lucu tuh, jadi ada lowongan kerja pas pertama gua kerja di Jakarta nih, ada lowongan kerja dia sebagai editor. Pikir gua kan editor ya editor, ngedit ya kan. Ternyata kita harus bisa videografer juga, harus bisa foto juga, harus bisa ngevlog juga, itu semuanya kita kerjain kayak gitu. Makanya untuk gaji 2.500.000, kecuali kalau dalam tanda kutip lu masih belajar. Dulu saat itu kenapa gua ambil, karena posisinya ya gua belum bisa ngedit banget gitu, masih sekedar ya kain master gitu kan, CapCut gitu-gitu. Device-nya masih di handphone berarti ya? Masih di handphone Masih dulu, di handphone, ya? Pas awal-awal tuh. Premiere masih baru ya, mungkin sebulan 2 bulan lah pegang-pegang Premiere kayak gitu. Lu ada gak satu pencapaian yang menurut lu sekarang nih lu masih kejar atau udah dapet? Dan itu apa? Untuk pencapaian sendiri, ya mungkin pasti setiap orang kan pasti memiliki impian yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah, gua yang saat ini alhamdulillah mungkin sebagai profesi gua yang saat ini ada beberapa pencapaian yang memang alhamdulillah sudah bisa saya dapatkan dan memang masih saya kejar. Dari salary yang tadinya mungkin kekurangan, ya alhamdulillah udah ya cukup lah untuk saat ini cukup. Iya dong, 4 sampai 5 project ya enggak sih? Alhamdulillah. 2 digit nih ya. Amin. Terus apa lagi nih pencapaiannya? Gua bisa dapat satu unit yang memang gua damba-dambain dari dulu. Gua bisa beli mobil, alhamdulillah. Alhamdulillah udah punya roda 4 ya. Iya. Walaupun mobil tua lah, ya buat pekerjaan alhamdulillah ada gitu. Nah itu. Untuk yang dikejar sendiri, alat kamera, komputer, alhamdulillah gue udah punya nih bang saat ini. Ya? Nah, ini buat teman-teman nih, kadang jadi alasan juga. Katanya gue mau jadi content creator tapi gue gak punya alat, harus punya alat dulu gitu kan, harus punya kamera, harus punya komputer. Enggak bro, gue dari awal jadi content creator itu sama sekali gak punya kamera, komputer, gimbal, enggak punya. Murni itu gue berjuang sendiri, ya gimana caranya kita melobi aja, melobi perusahaan. Sampai benar-benar dapet tuh ya? Ya sampai benar-benar dapat. Nah salah satunya gini, yang gue pakai ya, itu kan kebanyakan orang-orang perusahaan lah. Perusahaan itu ngambil orang konten kreator itu harus beserta include dengan kamera apa segala macam. Device-nya? Gue edukasinya adalah bahwa masa sih gitu kan, Bapak punya mau buka usaha, terus Bapak mau nyari pekerja, terus
pekerja itu harus ngemodal sendiri alat-alatnya. Misalnya kalau misalkan kayak di bengkel, oh berarti mekaniknya harus punya kunci dong. Iya. Harus punya apa? Nah, itu edukasi ke perusahaan bahwa ya harus disiapin juga kameranya, harus disiapin juga alat buat ngeditnya, karena anggap ini adalah investasi jangka panjang. Nah, gua tiap ke setiap perusahaan itu kayak gitu. Oke. Jadi di perusahaan ini gua dikasih kamera, di perusahaan ini gua dikasih komputer apa segala macam. Nah, itu dari situlah alhamdulillah sedikit demi sedikit gua bisa melengkapi peralatan gua. Itu. Jadi bukan alasan. Jangan pernah mencari alasan, tapi carilah solusi. Iya. Jangan pernah nyari alasan lu. Alasan mah gampang. Tapi itu gimana tadi juga. sebelum kata-kata ini tuh sekali tepok 3 jatuh tuh ya. Lalu achievementnya apa lagi? Peralatan ya mungkin itu loh, baru-baru itulah alhamdulillah. Yang lagi dikejar? Ya. Yang lagi dikejar nih agak kepo nih dikit nih gue. Yang lagi dikejar ada gak nih? Di kita ini dibocorin. Ini salah satu buat teman-teman, mohon maaf, bukan maksud gua untuk menggurui, bukan. Tapi ini sharing pengalaman gua bahwa kita kalau misalkan pengen terjun apa segala macam, kita itu harus punya skill kan, otomatis ya, harus punya skill. Nah, dalam artian gini, manfaatin waktu usia muda lu. Mungkin saat ini penyesalan gua adalah kenapa gua enggak mencoba untuk belajar banyak hal. Oke. Ketika gua usia masih 20, 21, 22. Usia belia ya? Usia belia lah. Nah, saat ini yang lagi gua kejar adalah gua pengen bisa A, gua pengen bisa B, gua pengen bisa C. Yang saat ini nih. Gua alhamdulillah planning gua pengen belajar foto, video, alhamdulillah bisa. Udah achieve lah. Terus gua pengen belajar mengemudi, gua alhamdulillah bisa. Itu tanpa ada orang yang memang, wah gua diguruin banget nih. Ada, tapi memang nggak seintens itu menggurui gua mengemudi. Nah, itu salah satunya gua pengen belajar mengemudi. Terus saat ini gua pengen belajar bahasa Inggris, pengen belajar juga pangkas rambut, potong rambut. Oke. Barbershop gua udah nyari-nyari tempat kursus. Ada beberapa yang memang cuman belum ada waktunya aja gua belajar. Nah, itu. Jadi dalam artian kalau lu jangan dulu nyari kerja dah. Lu cari aja dulu keahlian lu, perdalam. Ini dalam usia-usia belia ya. Iya. Usia-usia remaja lah, misalnya 17, 20 gitu lah. Lu cari dulu, daripada lu cari uang, lebih baik lu cari ilmu, cari pelajaran yang memang tidak ada di sekolahan lu gitu. Karena ya uang itu akan mengikuti lu ntar ke depannya. Iya, kalau udah ada bukan, skill. Iya, bukan lu nyari uang, tapi mungkin bisa jadi uang yang nyari lu gitu. Makanya belajar. Gua pun saat ini banyak yang memang lagi pengen gua kejar. Belajar pangkas rambut, mengemudi, gua pengen bahasa Inggris juga, gua pengen itu. Dari 5 hal yang memang pengen gua kejar, alhamdulillah mungkin 2 dari 5 itu udah achieve nih. Udah di achieve, usia gua 27 tahun. Mudah-mudahan kedepannya Bisa dibilang juga apa yang lu miliki sekarang, yang udah lu capai sekarang, itu murni nih dari cerita hidup lu gitu ya. Nggak ada orang yang ngegandeng, nggak ada yang bener-bener lu ngerintis dari bawah kan. Oke, jadi memang Bro Upik ini pernah mengalami dimana fase yang tadi gue bilang ya, dicari konten kreator dengan salary yang kurang relevan sih kalau menurut gue ya gitu ya. Maksudnya dengan posisi dengan kinerja kita, kalau kita ambil semua tuh fotografer, videografer, manage sosial media, terus apa lagi desain juga ya. semuanya. Nah, itu dengan salary segitu ya, Pak Bos semuanya mohon maaf nih ya, kita harus informasikan ini karena memang ini titipan juga sih, pesan dari teman-teman konten creator juga gitu. Tolonglah Kaji lah ya. dikaji lagi, dikaji ulang gitu ya. Tapi gini Pik, sebelum jadi konten kreator nih, ini menarik nih ya. Ini sebelum jadi konten kreator nggak mungkin dong. Emang hobi sudah dari sekolah, nggak mungkin dong bisa langsung jadi konten kreator. Pasti ada perjalanan yang sangat seru nih menurut gue. Sebelumnya jadi apa tuh? Gua sebelumnya sebagai driver ojol justru. Ojol. Pak. Anak ojol ya? Ojol. Oke, terus? Anak ojol. Jadi itu ya gini, gua mau awali bahwa setiap orang itu pasti memiliki masalah yang berbeda. Betul. Problem yang berbeda. Setuju. Mungkin ada orang yang ada di titik terendahnya itu karena finansial, atau karena kesehatan, atau karena perasaan dan lain sebagainya. Nah, memang pada saat itu alhamdulillah gua diuji dari finansial yang memang orang lain itu gak akan pernah bisa membayangkan saat itu gua. Dan nggak mau mungkin ya? Dan nggak mau. Jujur, itu saat itu 2021 lah. Oke. 2021 gua masih seorang karyawan, terus gua
diperkenalkan dengan sebuah bisnis investasi yang ya lumayan gua keluar duit banyak juga gitu. Oke. Dan memang ujung-ujungnya ya mengharuskan gua untuk jadi driver ojol. Investasi bodong. Mungkin dibilang gitu? Bisa dibilang gitu. Bisa Oke. dibilang gitu. Pernah kejebak di salah satu investasi ya. Baru menyelesaikannya bareng dengan profesi yang lagi itu sebagai karyawan apa tuh? Lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Koperasi. Apa setelah dapat masalah itu baru jadi ojol? Ya, seperti itu. Jadi tergiur. Awalnya gini. Gua pertama itu ya mungkin kehidupan gua alhamdulillah berkecukupan lah, dalam bukan orang tua gua berada, bukan, tapi saat itu ya gua dapat gaji salary di atas 4 juta di Cianjur, itu udah gede banget ya. Tahun 2020 ya, terakhir Oke, 2020 2021 lah. Di daerah lah ya, ibaratnya Di daerah bukan lah. di ibu kota. Itu Ya, udah gede loh asli. Itu udah 4.300.000. Diperkenalkan lah gua setelah menikah, diperkenalkan dengan sebuah bisnis investasi kripto. Entah itu kripto atau bukan ya. Ini kita sensor tit gitu. Kripto, terus ya akhirnya gue tergiur. Awalnya nyoba 3 juta. Oke. Awalnya 3 juta duit pribadi, terus lama-lama wah enak nih, gue bilang kan, enak walaupun masih kecil lah, masih dari 3 juta itu kita dapat income-nya itu 100 ribuan lah sebulan. Oke. Kecil tuh. Jadi semi MLM gitu loh, Bang. Gua diajak dengan semi MLM, tahu lo MLM, multi level marketing. Multi level marketing. Ah, itu. Yang banyak. Iya, ya kayak gitu. Cuman kalau ini bedanya, ini di kriptonya, versi Oke. kriptonya. Terjun lah gue 3 juta, terus kegiur, gue nambah lagi 22 juta. Dari 3 juta ke 22 juta. Ya, jadi lumayan ya naiknya. total investasi gue 25 juta. Ya, Itu belum jadi perjalanan tersulit gue belum. belum ya. Pada akhirnya gue setelah nikah, gue ya dari 2 juta, dari 22 juta itu sebulannya itu bisa dapat 2 jutaan kalau nggak salah sebulan tanpa kita ngapa-ngapain. Dari 25 juta itu. Ya. Oke. Akhirnya gue berpikir dong, wah, investasi ini daripada kita gak ngapa-ngapain tapi dapat duit. Dapat duit. Gitu loh. Awalnya ke situ, terus memang ada ya dengan lingkungan di bisnis itu sendiri, akhirnya gue tergiur untuk masuk uang 50 juta. Jadi total itu kurang lebih hampir 80 jutaan lah. Luar Dan itu biasa. pinjem, Bang, ke bank. Oh, jadi nekat nih. Nekat. Wah, gila. 50 juta tuh ya. Iya, sertifikat rumah dan atas nama orang tua. Wah. Itu keren banget lah Taruh, versi itu. Lu kenapa Bik bisa punya keputusan untuk udah gue selonin aja nih gitu? Kenapa emang lu benar-benar tergiur tuh berarti itu ya? Pertama memang tergiur, kedua usia gua saat itu memang usia yang masih mungkin dikatakan labil lah. Labil. Oke. Masih labil, usia 22, 23 kalau nggak salah. Sekarang kan usia gua udah 27, mungkin udah mulai bisa berpikir ya. Walaupun memang ya usia itu tidak menentukan kedewasaan Iya. seorang. Tapi perjalanan itu cukup membuat gua bisa memilih mana yang memang harus gua lakuin, mana yang enggak, kayak gitu. Iya, itu akhirnya lu cemplungin tuh 50 juta. Cemplungin 50 juta, Dan itu pun orang tua gua awalnya menolak abis. ya karena Menolak kan abis. maaf ya, sertifikat rumah. Ya. Satu itu mungkin ya. Satu itu. Kedua, mungkin orang tua berpikir lu selon amat gitu kan. Memang saat itu Cemplungin 50 juta. iya, cemplungin 50 juta, dan itu masih kondisi gua masih kerja ya di koperasi itu ya. Oke. Jadi karyawan. Sebenarnya ada obrolan dari ya tetangga, dari keluarga juga, Orang terdekat hati-hati ya? gitu ya, hati-hati. Tapi gue saat itu emang apa ya, orangnya tuh ambisius, Bang. Niatnya sih bener, niatnya pengen ngebahagiain keluarga, ngebahagiain orang tua, istri juga udah kebetulan saat itu udah nikah juga. Tapi ya itu. Nah dari Dengan situ nggak gua ngapa-ngapain, lu udah bisa dapat duit lah. dapat per bulan. duit itu 5 juta lebih. Iya. Dari 50 juta tuh, ditambah yang 2 juta kan, hampir ya 7 jutaan lebih lah gitu. Udah gak ngapa-ngapain, ya udah tergiur. Akhirnya jadi gua juga punya hikmah nih, Bang. Hikmah dari kejadian itu bahwa setiap orang itu harus punya ambisi, tapi jangan ambisius. Setiap orang, ini menarik nih, ini harus kita kutip nih. Iya. Setiap orang Harus punya ambisi, tapi jangan sampai ambisius. jangan sampai ambisius. Karena kalau misalkan lu ambisius, lu akan terjebak dengan segala macam cara yang memang lu harus lakuin gitu. Ini yang gue demen dari dia nih ya kan. Jadi tadi kepotong, setelah lu cemplungin 50 juta, Iya. itu dia tutup apa gimana? Tuh? Nah. Maksudnya
gimana tuh proses lu bisa dibilang ketipu tuh gimana? Jadi setelah itu udah berjalan mungkin kurang lebih 3 bulan dari yang 3 juta tadi ya. Iya. Udah berjalan 3 bulan, terus memutuskanlah gue untuk resign kerja. Saat itu gue udah punya istri, dan istri gue juga sedang dalam kondisi mengandung usia 6 bulanan kalau nggak salah. 5 bulan, 6 bulan. Wah, gokil. Ini awal mula kesusahan lah ya, kesulitan ya. Kesulitan. Terus Terus resign lah. Resign. Karena memang udah gak betah juga, karena memang ditambah lagi dengan ya udahlah gue dapat duit kok di bisnis ini gitu kan. 50 juta, gue masuk 50 juta bisa dapat ya 5 juta sampai 7 juta. Diem doang gitu. Oke. Pikiran gue saat itu adalah dengan uang segitu gue bisa bikin usaha baru, bikin apa segala macam. Ya udah, gue enak gitu. Awalnya mikir ke situ. Nah, setelah gue resign kurang lebih 2 bulan itu baru masuk ya 50 juta itu baru ngerasain profitnya itu cuma 1 kali. Oke. Di bulan kedua itu bisnisnya scam. Oke. Bisnisnya itu scam, hilang, pokoknya nggak bisa withdraw, nggak bisa apa segala macam lah, nggak bisa narik uang kita, modal kita nggak bisa. Karena kan bentuknya kripto juga kan. Iya. Bentuknya kripto juga, koin juga. Nah itu mungkin teman-teman yang suka main kripto mungkin tahu. Paham lah ya. Dan memang beda sih, beda dengan trading, dengan mining, nambang mining kan bahasanya. Itu memang beda. Tapi yang gua itu ada namanya sistemnya itu staking. Staking ya, cuma mungkin terlalu panjang lah untuk gua jelasin. Tapi yang pasti setelah 2 bulan gua menjalani bisnis itu, setelah resign, disitulah titik rendah hidup gua di kehidupan. Karena kenapa? Karena gua harus menanggung apa yang udah gua lakuin. Iya. Pengorbanan yang tadinya niatnya bagus tapi ternyata tidak sebagus itu. Pertama, pada saat itu kondisinya adalah gua tidak punya pekerjaan, sama sekali tidak punya pekerjaan. Belum jadi ojol nih. Iya. Sama sekali belum punya pekerjaan. Istri mengandung dan punya beban angsuran 3 juta per bulan. Dari yang 50 juta sertifikat tadi. rumah. Sertifikat rumah yang tadi. Oke. Lu bayangin gini lah. Lu bayangin kalau misalnya lu kondisi sekarang lu punya kerja lah. Punya kerja, anggaplah lu belum punya istri lah gitu kan. Lu punya kerja yang memang biaya kerja lu, gaji lu itu pas-pasan kasarnya, sorry. Tapi lu punya beban utang 1 juta aja sebulan. Pusing kan? Wah, lumayan lah gitu. 1 juta sekarang udah, wah, nah, harinya juga udah. Gua saat itu gua punya utang 3 juta, bini lagi ngandung, dan juga gua gak punya kerjaan sama sekali. Murni gak punya. Oh, lu ini bisa apa ngerjain ini? Nggak ada, murni gue itu pengangguran. Dan di saat itu, ini gue agak merinding ya. Dan di saat itu, gue coba survive sama bini gue. Itu bini gue tiap hari nangis, tiap hari. Tapi gue belum bisa berani curhat ke orang tua. Karena gue takut pertama membebankan pikiran dia. Kedua, gue takut dia marah sama gue. Ya. Ketiga, ya banyaklah problem-problemnya sampai gue sempat putus asa. Sempat gue pengen bunuh diri, Bang. Wah, demi Allah gue udah pegang pisau. Lu ada pernah di titik itu? Ya gimana lagi, saat itu gue mentok, mau maju mentok, mau mundur juga mentok. Mentoknya gimana? Gini, gue cerita sedikit. Jadi saat itu gue gak punya pekerjaan, gue punya lu bini, nganggur, lu bini, punya terus utang lagi 3 juta, lu per bulan harus bayar angsuran 3 juta. Di saat itu gue gak bisa ngapa-ngapain. Yang gue bisa lakuin itu adalah mencoba untuk mengakhiri hidup gue gitu. Iya. Tapi ada satu yang memang mengganjal lagi, Bang. Saat gue harus bunuh diri pun, pada saat itu alhamdulillah mungkin itu ya salah satu yang memang menyadarkan. Dalam artian menyadarkan itu adalah kalau gue meninggal, kalau gue mati, kalau gue bunuh diri, ini masalahnya angsuran ini atas nama orang tua gue. Oke, jalan terus. Yang dikejarkan orang tua gue pasti. Mungkin kalau misalkan gue yang punya utang, gue atas nama gue pribadi lah gitu kan, mungkin ya gue bisa aja meninggal, ya udah dihapusin utang, selesai gitu kan sama bang urusannya. Tapi kan ini enggak. Ini gue kepikiran lagi ke situ. Terus gue juga punya bini gue harus gue kasih makan juga. Terus bayi dalam kandungan intinya anak gue. Tanggung jawab lu masih ada. Iya, gue masih ada tanggung jawab. Di situ gue cuma bisa, ya Allah mudah-mudahan hidup gue bisa berubah lebih baik lagi. Oke. Di situ gue mulai, jadi gue masih ada tabungan, masih ingat. Gue masih ada tabungan dari sisa semua lah. Karena kan di di pekerjaan gue yang karyawan itu ada BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan kalau nggak salah. Itu gue cairin.
alhamdulillah dapat berapa juta gitu, gue lupa lagi. Cuman untuk ya karena memang 7 juta kalau nggak salah deh, 7 juta, tapi kan gue dibayar buat angsuran sekarang 3 bulan, 1 bulan 3 juta, udah kehilang lagi tuh, udah hilang. Sampai akhirnya gue cuma dapat duit sisa 1 juta. Itu gue bingung mau gue bikin apaan, mau gue buka usaha apa dengan duit 1 juta. Iya. Gue bingung saat itu. Ya udah, Posisi di Cianjur nih ya, Mas? di Cianjur. Ya udah, alhamdulillah ada jalan, Allah ngasih jalan, itu gue daftar Grab. Oke, daftar ojol. Daftar ojol, dan disitulah mulai gue perjuangan sampai Bang, sorry nih, gue dari ngojol tuh, dari ngojol itu gue tidak terbayangkan dalam pikiran gue bakal jadi seorang driver ojol. Sorry ini bukan gue merendahkan ya. Oke. Tapi pada saat itu ya memang gue yang orang tahu itu bahwa gue itu ya karyawan, terus yang punya salary juga lumayan. Ya, lu orang enak lah, orang enak. Sabtu Minggu gue bisa masuk wedding, tapi wedding itu bukan gue ya, tapi gue sebagai asisten yang dibayar 100.000 sehari gitu. Oh, itu udah mulai main tuh ya? Ya itu udah mulai main, itu ikut belajar, tapi bukan yang memang gua udah punya WO sendiri gitu, klien sendiri, enggak. Ikut doang. Tapi dibayar gua di 100.000, ya lumayan lah gitu kan. Anggaplah sebulan 4 kali, hari Minggu doang misalnya gua pakai buat job wedding, udah 400.000, lumayan lah gitu. Jadi udah mulai ikut-ikutan? Ya, udah mulai ikut-ikutan. 400.000 udah tuh ya sebulan 400.000 ya? lah, kurang lumayan lebih. Lumayan lah ya? Lumayan. Tapi saat itu ya memang karena di bisnis itu, gua fokus di bisnis itu, sampai akhirnya relasi gua hilang. Jadi gua kalau misalkan gua mau masuk wedding lagi, otomatis gua harus ngulang lagi. Sementara saat itu kan gua udah gak bisa ngulang. Oke. Gak bisa ngulang lagi, maksudnya harus merintis lagi di dunia video karena udah ada tanggung jawab gitu loh. Yang memang gua harus punya duit saat itu juga, hari itu juga untuk ngasih makan bini gua. Gitu. Pokoknya posisi lagi nggak support lah ya? Gak support lah. Dunia ini lagi bener-bener jauh nih, ya kan? Lagi bener-bener Terus jauh. bro, lu akhirnya daftar ojol? Daftar ojol. Nah disitulah, ini bahwa gue meyakini bahwa rezeki itu bisa dari mana aja, bisa kapan aja, bisa di mana aja. Oke. Awal mula gue menjadi seorang konten kreator itu ternyata di luar dari apa yang gue bayangin. Pas lagi gue ngojol bang. Nggak ngira-ngira ya? Gak ngira-ngira. Pertolongan dari Allah ya? Dari Allah. Itu nggak dikira-kira datangnya pas lagi ngojol. Jadi ceritanya cukup unik juga. Ntar lo, ini ngojol berapa lama nih? 4 bulan, 5 bulan lah. 5 bulanan lah ya? Itu tiap hari gue ngojol nangis aja. Nangis, bangun pagi, subuh kan, ngejar yang sekolah. Sorry bro, gue potong ya. Lu dengan harapan jadi seorang driver ojol, dengan harapan untuk bayar angsuran? Enggak, gue udah gak kepikiran buat angsuran. Karena duit yang 7 juta tadi, itu udah dibayar 3 juta. Terus yang 3 juta, kan ada 7 juta kurang 3 juta berarti 4 juta lah. 3 juta itu udah gue siapin buat bulan depannya. Nah setelah itu, Ya, setelah bulan depan 4 bulan nih, ya kan? Iya. Lu kan 4 bulan jadi ojol gitu. Iya. Berarti kan emang 2 bulan berikutnya lu udah harus pikirin tuh. Nah, tapi gue udah gak mikirin ke situ. Oh, jadi udah fokus ke anak istri lah ya iya, ibaratnya. udah fokus udahlah yang ada sekarang aja gitu kan. Kalaupun misalnya gue, tapi alhamdulillah gue tanggung jawabnya adalah ya ketika ada orang banknya itu udah beberapa kali bang. Bahkan pinjol itu udah 2 kali ke rumah gue. Ya itu karena orang tua gue gak tahu tuh. Gue alasannya tuh teman gue pinjam, terus motornya duitnya dibawa kabur sama teman gue gitu aja udah. Padahal itu murni hutang gue. Gila sih itu. Itu posisi-posisi kayak gitu emang udah serba bingung ya Pik ya. Apa aja udah harus lu kerjain dah tuh ya. Oke lanjut di. Nih gue agak penasaran juga gitu ya. Lu lahir sebagai seorang konten kreator itu dari ojol? Dari ojol, awal mulanya dari ojol. Ceritain coba. Gue penasaran juga nih gimana tuh Pik. Ini jadi gue punya salah satu